Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Bapak Ibnu Ardani sebagai guru IPS ya, khususnya untuk materi kelas 8 ya. Yang pertama, dalam situasi yang seperti ini ya, kita patut untuk berduka cita karena yang pertama kita tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasanya kita aktivitas di sekolahan. Harusnya kita selalu belajar di sekolahan, sehingga dengan adanya wabah ini semoga kita bisa merenung ya, serta semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat. Ya, yang pertama yaitu adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Ya, karena di sini Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar bahkan di dunia. Ya, mengapa? Karena di sini Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ya, di sini perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa ini sangat berbeda. Ya, nah, dari situ mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Nah, keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia, kemungkinan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Lalu rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk seperti mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Nah, negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa Barat berupaya memperolehnya. Nah, dari situ bangsa Barat mengapa berbondong-bondong ingin menguasai Indonesia ya, karena kelimpahan sumber daya alamnya. Lalu yang kedua yaitu ada motivasi 3G. Apa itu 3G? Yang pertama yaitu ada gold, gospel, dan glory. Nah, di sini gold itu artinya emas ya, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat di Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan ya, dan penjelajahan. Lalu yang kedua apa? Glory. Ya, apa itu glory? Glory itu bermakna kejayaan bangsa. Dan yang ketiga yaitu ada gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya ajaran Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Ya, itu yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu adanya revolusi industri. Ya, revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Nah, di sini sudah sangat lama bangsa Eropa mengetahui Nusantara sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Nah, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di sini revolusi industri ya artinya yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, itu. Nah, di sini salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Mengapa? Karena penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Nah, di situ artinya baru menemui mesin baru ya berupa mesin uap. Ya. Nah, di sini perahu dengan mesin uap merupakan penemu sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat
Menggunakan mesin tersebut, bangsa-bangsa barat menguasai, menjelajah Asia, benua Asia, ya, untuk mencari rempah-rempah, serta setelah mendapatkan rempah-rempah tersebut dari Indonesia atau dari Asia, mereka mengirimkan rempah-rempah tersebut ke negaranya. Nah, itu visi misi mereka dalam revolusi industri. Lalu yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, ini salah satunya yaitu negara Belanda. Ya, negara Belanda ini negara yang paling lama menjajah Indonesia, yaitu kurang lebih 350 tahun. Ya, selain Belanda ada juga bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan, ya, yaitu seperti Portugis, Spanyol, lalu Inggris. Nah, kalau Portugis, nah ini bangsa Portugis ini pertama kali mendarat di Indonesia, yaitu di Maluku. Ya, tepatnya pada tahun 1486. Ya, di sini dipimpin oleh Bartolomeus Dias, ya, yaitu melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Dia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Nah, Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Nah, di situ ya. Nah, lalu yang B, ada ekspedisi bangsa Inggris. Ya, di sini bangsa Inggris yang dinamakan dengan AIC, ya, East Indian Company. Ya, di dalam bergabung para pengusaha Inggris. Nah, walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan AIC ini terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Lalu yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Itu zaman dulu namanya Jayakarta, mungkin yang sekarang namanya Jakarta, ya. Nah, di sini merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Ya, bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Nah, ini yang pertama yaitu seorang pelaut yang bernama Cornelis, ya, memimpin ekspedisi tersebut ke Indonesia, ya, kurang lebihnya pada tahun 1505. Pada tahun 1595 armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Nah, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia, ya, pada tahun 1596. Nah, di situ dalam kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, kemudian disusul ekspedisi lainnya dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Ya. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC. Apa itu VOC? Nah, di sini yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie, ya, itu, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan marger penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Di sini, ya, gubernur pertamanya VOC yaitu yang bernama Peter Booth. Ya, ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun kemudian pusat dagang dipindah ke Jakarta. Kenapa? Karena VOC memandang bahwa Pulau Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Nah, selain itu Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Lalu selanjutnya yaitu Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris yang bernama tadi EAC itu, ya, dicabut, ya. Dan pada tanggal 31 Mei 1619 keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Nah, dari situ momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. Nah, Jakarta dan Banten yaitu salah satu, ya, kekuasaan VOC, ya. Lalu diubah nama Jayakarta itu zaman dulu itu menjadi Batavia.
Nah, yaitu VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Nah, masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Makanya di Jakarta saat ini banyak gedung-gedung yang peninggalan-peninggalan era zaman Belanda atau zaman penjajahan zaman dulu. Ya, mungkin sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.